bertemu sekali lagi. Yes, tuan-tuan dan perempuan yang saya kasihi, dan saudara dan saudari juga yang saya kasihi. Bila kita mengata kita mengasihi adalah benar. Kita mengata dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. So di dalam kurang lebih 24 hari ini ada berita sedih di dalam gereja Sokandis Baptist Church, yaitu ada dua kematian berlaku ya dalam 24 hari. So pada 10 hari bulan Januari ibu saya meninggal dunia karena dia tua, of old age. Dan kemudian 24 hari kemudian 3 hari bulan Februari, saudari seiman kita di dalam Sokandis Fellowship juga meninggal dunia. So kita berduka cita, tetapi di dalam waktu yang sama kita penuh sukacita. Ada sebabnya kenapa kita penuh sukacita. Karena ahli gereja, 2 orang itu yang kita kenal dengan rapat, abang adik kita di sinilah. Kita tahu mereka tak setia sehingga akhir, dan mereka sekarang di surga, roh dan jiwa. Amen. Nah, itu adalah sungguh indah sekali. Amen. So mereka hanya tunggu tubuh mereka yang di bumi ini untuk dibangkit pada waktu pengangkatan bila Yesus menyatakan dirinya di atas langit itu. Yes, kita akan bertemu dengan tubuh yang baru seperti Yesus. Amen. So, jadi ada yang dokter mengata, dokter seringkali menulis kenapa orang itu mati, kenapa orang ini mati. Yes, dan di dalam sijil kematian juga ada dituliskan the cause of death. Dan ada yang mati karena sakit ini, dan yang itu mati karena meninggal dunia karena sakit itu. Dan saya lihat kepada sijil kematian ibu saya, the cause of death is yang menyebabkan dia mati, kata di dalam orang itu unknown cases. Oh, saya garuk kepalanya. Mereka tidak tahu sebab dia mati. Pernah melihat itu? Tetapi saya tahu sebab dia mati. Jadi dokter boleh mengatakan orang ini mati karena COVID-19, ke orang ini mati karena dia high blood, kalau blood ke orang itu mati, is a natural death, kan orang mati itu mati karena dia tua. Okay. Tetapi yang memerajakan saya dalam sijil kematian itu yang mengatakan unknown cases. Tidak tahu kenapa dia mati. Firman Tuhan di dalam Alkitab ini memberitahu kita kenapa manusia itu mati. Boleh rujuk. Jadi saya ada menulis. Saya suruh anak saya mencari tentang nafas manusia. Kalau kita belum tahu kenapa seorang itu mati, tidak kira dia sakit, tidak kira dia tidak tahu kenapa dia mati, ataupun dia mudakah dia masih hidup, tiba-tiba dia mati, kenapa? Satu sebab saja. Firman Tuhan mengatakan, dia tidak ada nafas lagi. Tidak ada nafas lagi. Dia tidak dapat udara tidak disedut, ya. Tidak ada nafas lagi. Itu saja sebab. Menurut firman Tuhan, kenapa manusia mati? Ingat tidak Yesus bergantung di atas salib, dan firman Tuhan mengatakan dia menghembus nafas yang terakhir dan matilah dia. Itu sebabnya kenapa orang itu manusia mati. Bukan karena sakit, bukan karena tidak sakit. Orang tidak sakit pun kalau tidak ada nafas dia meninggal dunia. Amen. So di dunia ini ada 2 nafas. Satu, nafas manusia. Kamu manusia, saya manusia.
ada nafas. Nafas manusia. Supaya kita manusia hidup seperti manusia, di antara manusia. Amen. Tetapi ada satu lagi nafas, yaitu nafas Allah di dunia ini. Supaya manusia yang hidup itu boleh hidup dengan nafas Allah, hidup kepada Allah. Sebenarnya firman Tuhan mengatakan Allah memberi nafasnya kepada manusia supaya Allah hidup di dalam manusia. Wah, luar biasa tuh. Ini kebenaran Tuhan. Yes. So, nafas Allah itu, pagi ini tajuk saya nafas Allah. Ataupun di dalam satu bahasa yang lain, bahasa Melayu, apa itu? Panggil apa? Roh Kudus. Dalam bahasa BI, Holy Spirit, my best friend. Wow, I love that song. Okay. Jadi di dalam, tajuknya saya mau sambung terus dengan tajuknya Roh Kudus ya. So di dalam bahasa Ibrani, nafas Allah ini adalah Ruach Kadosh. Ruach Kadosh. Kurang lebih seperti bahasa Melayu ya, Roh Kudus bunyinya ya. Yes. So, ini. So, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Allah memberi Ruach Kadoshnya. Dia menghembus Ruach Kadoshnya. Dia memberi nafas Allah. Di dalam perjanjian lama, Allah juga memberi nafasnya, tetapi kepada satu bangsa daripada segala bangsa di dunia ini. Bangsa apa itu? Bangsa Israel. Itu pun bukan semua Israel diberi Allah nafasnya. Hanya semacam orang yang diberi tugas yang khususnya oleh Allah. Siapa mereka yang diberi Allah Ruach Kadoshnya? Siapa? Nabi-nabi, imam-imam. Kalau ada imam di sini, tolong angkat tangan. Hanya saya seorang imam. Wah, 2, 3 orang. Wah. Bila semua yang percaya pada Yesus, mereka kamu imam. Oke, ada raja di sini. Firman Tuhan juga di dalam Wahyu mengatakan, di dalam surat Petrus mengatakan kita adalah imam-imam dari turunan raja. Dan di dalam Wahyu mengatakan kita raja memerintah bersama Tuhan nanti 1000 tahun di bumi yang sama nih. Amen. Masuk. Halo imam-imam. Halo raja-raja. Semua yang percaya pada Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah imam-imam. Tidak kira perempuan dan laki ya. Budak pun sama. Yes. Itu luar biasa. So, gimana saya? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Oke. Hari Raya Pentakosta Israel di Yerusalem, mereka merayakan Hari Raya Pentakosta. Oke. Jadi di dalam perjanjian lama Allah memberi nafasnya Ruach Kadosh kepada umat Israel. Itu pun kepada nabi-nabi, imam-imam dan raja-raja. Tetapi pada hari Pentakosta di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di Yerusalem, Allah pada masa itu memberi Ruach Kadoshnya, yaitu nafasnya kepada semua manusia segala bangsa di dunia ini. Amen. Hanya satu syarat saja, satu ayat saja syaratnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Acts of the Apostle, the New Testament, chapter 2 verse 38. Itu saja syarat untuk menerima Ruach Kadosh ini, yaitu Roh Kudus. Yaitu manusia harus bertobat. Dan apa? Percaya pada Yesus. Itu baptisa di dalam nama Yesus. Percaya pada Yesus. Dan kemudian menerima Roh Kudus. Jadi pada hari Pentakosta Allah menghembuskan nafas Allah ini, Roh Kudus, kepada semua manusia
semua bangsa, dan Roh Kudus sekarang ada di sini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kalau kita harus baca terus semuanya pasal itu. Apa yang berlaku? Hal 120 murid Yesus menunggu di Yerusalem di satu tempat. Tiba-tiba mereka mendengar dari langit satu tiupan anginnya keras sekali memenuhi seluruh rumah itu. Dan kemudian mereka melihat nyala api seperti lidah-lidah dan hinggap dan turun ke atas 120 murid Yesus itu. Dan mereka pun dipenuhi oleh Ruh Kudus. Dan mereka mula bercakap dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberi oleh Roh Kudus untuk mereka, kepada mereka untuk diucap. Dan setelah itu kita mendengar mereka yang takut, mereka tidak pernah berlaku ini. Ini mukjizat. Petrus bangkit, dan itu adalah khotbah yang pertama yang Petrus beritakan tentang Injil Yesus Kristus. Dan kemudian setelah dia habis berkhotbah, setelah dia habis berkhotbah, saya mau membaca daripada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sehingga 44 ya. Setelah dia berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus, dengan keberanian, ayat 41 mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Di sini dibaptis berartinya, kalau kita merujuk kepada ayat 38, dibaptis di sininya berartinya mereka bertobat, mereka percaya pada Yesus dan menerima Roh Kudus. Itu artinya di sini. Ya. Dan pada hari itu, satu hari saja, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, satu hari daripada 120 gereja bertambah kepada 3.000 jiwa. Mereka bertekun, yaitu rajin dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, yaitu fellowship. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Haleluya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Amen. Jadi lahirlah gereja Tuhan yang pada mulanya bermula di Yerusalem, di dunia ini. Berapakah ahli gereja Tuhan yang lahir kembali itu? Born again of water and of the Spirit. Pada hari Pentakosta itu 120. Dan kemudian satu hari bertambah 3.000. Dan kemudian 5-6.000, kemudian sampai sekarang berjuta-juta. Ada yang sudah meninggal. Tetapi kerajaan Allah tidak pernah mengecil. Sentiasa membesar. So lahirlah gereja Tuhan di muka bumi ini. So dari pasal 2 ini, itu Kisah Para Rasul pasal 2 ini, saya mau kongsi, saya mau memberitahu ada 5 perkara yang mendatangkan kesan luar biasa kepada gereja. Sekarang juga, ya, bila Allah menghembus Ruh Kudus-Nya. Bukan hanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, tetapi sekarang juga masih firman Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman aku akan kekal. So bukan saja yang berlalu masa zaman Kisah Para Rasul, kita sekarang masih di zaman Kisah Para Rasul, dan Ruh Kudus masih ada di sini. Dan orang yang percaya pada Yesus boleh terus dipenuhi oleh nafas Allah.
Jadi apabila nafas Allah ini, yaitu Roh Kudus memenuhi gereja, 5 perkara. Tetapi kalau kita mau hitung banyak perkara mujizat yang berlaku kepada individu dan corporately dan tubuh-tubuh Tuhan, itu gereja-gereja. Bila mereka menerima nafas Allah ini, 5 perkara, 5, kita boleh mengatakan 5 mujizat yang berlaku bila orang yang percaya Yesus, semua yang percaya Yesus menerima Roh Kudus, yaitu nafas Allah. Nomor 1, hidup tidak akan sama lagi. Oke, apa yang berlaku? Mujizat yang pertama yang berlaku bila Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus. Boleh baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Nomor 1, mereka memiliki apa? Memiliki confidence, keyakinan, kepastian. Ya, saya tahu, karena banyak saya mendengar orang mengatakan, be confident, man. I got confident, Pak. Kita boleh, Malaysia boleh. Amen. Tetapi confident ini, keyakinan ini bukan dari dunia ini, bukan dari manusia, bukan dari pikiran manusia, bukan datang dari bumi ini. Tetapi confident ini diberi oleh Roh Kudus. Ini mujizat. Saya dulu, tidak mau cakap yang melampau, terus sangat. Saya sekarang, saya masih saya, tetapi saya banyak confident. Siapa yang memberi kamu dan saya confident? Bila kamu dan saya telah dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberi confident itu. Kamu yakin, sehingga Petrus sendiri sebelum itu takut, Pak. Sekarang ada keyakinan. Dan dia memberitakan berita baik, Injil, dengan keberanian. Yes. So, bukan hanya saja mereka ini, gereja ini, setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, ada confident, ada keyakinan, ada kepastian untuk memberitakan Injil, untuk tumpang tangan, untuk berdoa, untuk bergaul bersama. Tetapi confidentnya bermula bila Roh Kudus memenuhi kita pribadi. Are you confident? Pribadi. Your person, individually. So, kita mau tanya, haleluya, puji Tuhan kalau ada orang di luar sana, Kristen kan, tidak sapakan, tanya diri sendiri. Tahukah kamu dengan kepastiannya percaya bahwa kamu sudah diampuni? Are you sure? With confidence, you know that you have been forgiven? Ataupun tanya diri, tahukah kamu dengan kepastiannya, keyakinannya bahwa kamu adalah seorang anak Allah? Are you confident? Have you been confident and say that you are a child of God? Karena bukan Alkitab, bukan firman Tuhan yang memberi keyakinan kepada orang tentang adakah dosa kamu diampuni, tentang adakah kamu anak-anak Allah. Siapa yang memberi confidence? Siapa yang memberi keyakinan ini? Roh Kudus. You cannot find the word of God that encourage and tell you with confidence that you are a child of God. In fact, the word of God point to the Holy Spirit that give you the confidence you are a child of God. Tidak ada firman Tuhan. Jadi baik, bagus, terus baca firman Tuhan, tetapi tanpa Roh Kudus kamu tidak tahu apa-apa. Hanya baca pengetahuan di kepala saja, hati tidak ada. Banyak orang tahu, banyak orang mengatakan saya confident, tetapi confident itu tidak lama dia layu, karena berapa lama dia bertahan dengan kekuatan diri, kebolehan sendiri dan pengetahuan sendiri. Ini dari surga, kekal. You are confident, kekal. 30 lebih tahun saya ikut Tuhan, sampai sekarang tidak ada confident. I told people my confidence is Jesus. He gave me, the Holy Spirit gave me the confidence. Ya, luar biasa ya. Jadi kita melihat di sini dalam
Roma pasal 8 ayat 16. Oke, yang mengambil nota tolong tulis. Roma pasal 8 ayat 16 mengatakan, roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Siapa yang memberitahu? Siapa yang bersaksi? Roh Kudus. Di manakah Roh Kudus yang di dalam hidup kamu dan tubuh kamu? Di mana? Oke, di hati, di jiwa. Di roh kita. Roh Kudus itu menetap di dalam roh kita. Dan Roh Kudus itu yang kita terima, nafas Allah yang diberinya kepada kita, diam di dalam roh kita itu, memberitahu kita, bersaksi dengan kita bahwa kamu benar anak Allah. Bukan Alkitab, bukan firman Tuhan. Firman Tuhan di sini menulis dan menunjuk kepada Roh Kudus yang hidup, yang berkuasa itu. Haleluya. So, ada lagi, tulis saja ya. Saya tidak mau membaca banyak rujukan. 1, ini surat Yohanes pertama, 1 Yohanes pasal 4 ayat 13. 1 John chapter 4 verse 13. Kita tahu oleh Roh Kudus. Nah, jadi ini mujizat luar biasa, oke? Itu yang pertama yang berlaku bila kita menerima nafas Allah, Roh Kudus. Amen. Yang kedua, mujizat yang kedua yang berlaku bila kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus ataupun dibaptis dalam Roh Kudus, yang adalah satu kebenaran yang sama, perkataannya saja tidak sama kan, tetapi it's the same thing. Oke. Nomor 2, kita akan mempunyai bimbingan dalam hidup kita. We'll have guidance, ya. Guidance, bimbingan dalam hidup kita, yaitu panduan dalam hidup kita. Mereka ini sebelum hari Pentakosta ini, sebelum menerima Roh Kudus, mereka membimbing diri sendiri. Begitu juga kamu dan saya dulu. Kita ikut apa yang ada di dalam hati kita. Kita menguasai diri kita sendiri. Tetapi setelah dipenuhi oleh Roh Kudus pula mengambil alih. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Itu yang terbaik. Yes. Ya. Mereka tidak lagi menguasai diri. Oh, ini saya mau melakukan ini saya punya ide inilah saya lah. Saya melakukan ini, saya. Tetapi sesudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya saya, not my will, let your will be done. Pimpin aku. Berapa minggu yang lalu saya telah berkongsi tentang bila kita dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya Roh Kudus memberi kita superpower, kuasa yang ajaib, tetapi Roh Kudus mau kita berjalan di dalam Roh, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi semenjak itu murid-murid Yesus di Yerusalem ini, mereka dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa mereka ke tempat-tempat di mana Roh Kudus mau mereka berada. Roh Kudus memberitahu mereka apa harus mereka lakukan. Dan ada kala Roh Kudus melarang mereka. Ini belum pernah saya mendengar orang berkhotbah begini. Ini di dalam Alkitab. Roh Kudus melarang mereka supaya mereka tidak pergi ke tempat ataupun kemana mereka mau pergi yang mereka telah rancang. Ada kala Roh Kudus buka jalan, buka pintu. Ini mujizat ini yang berlaku kepada kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke. Roma pasal 8 ayat 14. Oke. Roma pasal 8 ayat 14. Saya baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, yaitu Roh Kudus, adalah anak Allah. Wow. Are you being led by the Holy Spirit, or you lead yourself? We need to learn to be led by the Holy Spirit. Baru kita mengatakan kita anak Allah. Ini penting. Banyak sekali saya bertemu dengan Kristen, tetapi mereka buat suka-suka. We need to learn. Semua yang
dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus hanya boleh memimpin bila kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita membaca 1 Korintus pasal 2 ayat 16. 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Saya baca ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Adakah? Tidak pernah berlaku. Tetapi ayat seterusnya memeranjatkan saya. Kenapa? Saya baca ya. Sekali lagi. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami, siapa kami di sini? Rasul-rasul. Siapa rasul-rasul itu? Yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi kami, termasuk kita di sini yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kami memiliki pikiran Kristus. Wow. Ada pikiran Kristus. Kita belum sempurna. Tetapi berapa tahun sudah kita di dalam Kristus? How long have you been a Christian? Masih baik kan? Masih tidak tahu kenapa? Saya bukan merendahkan orang, tetapi firman Tuhan mau kita tumbuh, bangkit, bangun, maju, bergerak, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk mengetahui apa yang di dalam hati Yesus, right? Firman itu, yes, supaya kita ada pikiran Tuhan. Put on the mind of Christ. How? Roh Kudus yang menolong. Yes. So itu nomor 2. Nomor 1 tadi apa? Mujizat nomor 1 yang berlaku setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita ada confidence. Ada keyakinan. Nomor 2, kita ada bimbingan, panduan, guidance. Dan nomor 3, mujizat nomor 3 yang berlaku kepada seorang itu yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus ialah mereka memiliki kuasa, power. Seluruh dunia mereka mau power, tetapi sudah ada power, hancur dunia ini. Kenapa? Kuasanya bukan dari surga, kuasanya bukan kudus. Kalau kita melihat dunia di sini, di mana-mana kan duniawi, kacau bilau, kejahatan, banyak tipu sana di sini, mereka ada power. Power bukan yang kudus, power yang gelap. Tetapi kalau kamu dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu dan saya mengatasi power in this world, kuasa yang di dunia ini. Setan pun tunduk di hadapan kamu dan saya. Kamu percaya? Bukan karena kamu baik, tetapi kita makin baik, makin sempurna ya. Tetapi karena Roh Allah di dalam kamu dan saya. Greater is He that is in you than he that is in the world. How come Christians are so afraid? Are you really follower of Jesus? This is the gospel of Christ. Okay? So, nomor 3, mujizat yang berlaku, mereka yang tidak pernah boleh melakukan sesuatu sebelum ini, tidak ada kuasa, sekarang mereka memiliki kuasa. Siapa yang memberi? Roh Kudus yang memberi kuasa itu. Yes. Kuasa apa itu? Kuasa yang some people call it supernatural power. Oh, you have supernatural power, man, lady, wow. Kamu ada kuasa ajaib. Wow. Ya. Siapa yang memberi supernatural power itu siapa? Amen. So just bayangkan orang Kristen yang tidak percaya baptisan Roh Kudus, tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. No power. Bukan saya mengata, firman Tuhan yang mengata. God want to give you power as His children. Amen. Roh Kudus namanya. Yes, supernatural power, kuasa keajaiban yang diberi oleh Roh Kudus,
Di mana kita boleh menemui itu? Di mana di dalam kitab? First Corinthians chapter 12, 13, 14. Buku Roma, buku Efesus. Power itu, supernatural power itu, kuasa ajaib itu adalah dipanggil karunia roh. You know? Karunia roh. Dengan apakah Yesus melakukan mujizat-mujizat? Dengan kuasa Roh Kudus, karunia roh. The gift of the Spirit. Haleluya. Kita di sini banyak power. Ya. Bila kamu ada Roh Kudus, kamu ada kuasa, Bang. Tahu kan? Must know. Harus dipimpin oleh roh itu untuk menyatakan kuasa itu. Okay. So, supernatural power is the gift of the Spirit. Yaitu karunia roh. Kamu dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus. Sekarang kita boleh melakukan apa yang Yesus lakukan semasa dia di bumi ini. Tuh? Yes. Pada malam terakhir sebelum dia mati di atas kayu salib, Yesus memberitahu murid-muridnya. Ini dia beritahu. Tunggu di Yerusalem, kamu akan menerima kuasa. Itu setelah dia mati bangkit ya. Apabila Roh Kudus turun atas kamu. Tetapi sebelum dia mati, dia mengatakan kepada murid-muridnya, juga kamu dan saya, apa yang aku lakukan, kata Yesus, kamu juga lakukan. Dan lebih besar dari apa yang aku lakukan. Ini luar biasa nih. Bagaimana dia boleh mengatakan begitu? Karena Roh Kuduslah kuasanya untuk melakukan apa yang Yesus lakukan itu. Ya, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus semasa dia berada di dunia ini bukan dilakukan dia sebagai anak Allah, tetapi dia melakukan mujizat itu sebagai anak manusia seperti kamu dan saya yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia bekerja dengan Roh Kudus. Yesus adalah 100% manusia dan dia juga 100% Allah. Tetapi semasa dia di bumi menjadi 100% Allah dan 100% manusia, dia perlu menunggu. Karena dia anak manusia seperti kamu dan saya. Tidak pernah dia melakukan mujizat sehingga umur dia 30. Tidak pernah. Kenapa? Tidak dapat. Cannot. Dia tidak pernah memberitakan Injil juga sehingga umur dia 30. Why? Dia tidak dapat. Hanya bila umur dia 30, dia menerima nafas Allah. Allah memberikan nafas Roh Kudus yang sama yang kamu dan saya terima sekarang. Baru dia mulai melakukan mujizat-mujizat dan memberitakan berita baik. Itu sebab dia mengatakan kepada muridnya, kamu dan saya, apa yang kamu lakukan, saya lakukan, kamu lakukan. Lakukan. Yes. So, kita melihat di sini yang mengatakan di dalam Matius 12 ayat 28 ya. If I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon you. Dalam bahasa Melayu, kalau saya mengusir setan-setan, yaitu roh-roh, dengan kuasa Roh Kudus, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Kamu tahu apa maksudnya? Dia mengatakan dia mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Roh Kudus. Dia tidak mengatakan aku Yesus, aku lah ada kuasa aku yang mengusir. Dia mengatakan dengan kuasa Roh Kudus. Dia sungguh-sungguh bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dia tidak dapat melakukan mujizat. Itu sebab dia boleh mengatakan kepada Kristen gerejanya, apa yang aku lakukan, kamu juga lakukan. Dan lebih besar dari itu. Why?
Karena dia sekarang di surga. Dan kamu dan saya telah dipenuhi oleh nafas Allah. Ini seperti dia. Itu sebab kita di bumi ini, gereja-gereja dipanggil tubuh Tuhan. Ada satu tubuh Tuhan yang asal di surga sekarang. Dan ada satu lagi tubuh Tuhan yang ditinggalnya di dunia ini. Untuk melakukannya. Oleh kuasa Roh Kudus. Kamu dan saya. Gerejanya. So, do it, lakukan. Amen. Jadi nomor berapa? Nomor 4 ya. Oke, nomor 1 tadi mukjizat yang berlaku pada kita yang telah dihembus oleh nafas Allah ya, di dalam roh kita. Yaitu nomor 1 kita ada keyakinan. Nomor 2 kita ada bantuan, ya, bimbingan ya. Nomor 3 kita ada kuasa. Dan nomor 4 mukjizat yang berlaku di dalam kamu dan saya yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kita ada kesatuan. Kita ada perpaduan. We have unity. Hallelujah. Have unity? But you look around in the church, do they have unity? I don't want to answer that question. Let you answer yourself after you hear the word of God. Amen. Okay. So, nomor 4 mukjizat yang berlaku, mereka ada kesatuan, perpaduan, unity. Dan Alkitab panggil kesatuan ini adalah the fellowship of the Spirit. Perpaduan roh. Perpaduan Roh Kudus. Persekutuan roh. Itu perkataannya, sorry. Ya. Fellowship. Ada kesatuan, unity. Sebenarnya di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14, saya baca di sini. 2 Korintus pasal 13 ayat 14. Kalau di dalam bahasa BN ataupun bahasa Indonesia, ia adalah pasal 13. Jadi apa yang berlaku di dalam surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada gereja Korintus, dia mengakhirkan dengan salam. Saya mau membaca daripada ayat 12. Ini bunyinya, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Begitu ciumnya. Ini latar belakang orang Yahudi. Jadi latar belakang kamu dan saya orang Malaysia sini, kita tidak cium itu cium kudus pun tidak ya. Jadi pejabat tangan oke lah, ada mahal oke lah. Ini latar kita punya budaya di sini kan. Tetapi kadang-kadang gereja, I love you with the love of the Lord. Satu ketika saya dengar I love you with the love of the Lord, seorang perempuan peluk seorang perempuan lain. I love you. Dan perempuan ini, are you sure? Orang itu tidak tahu jawab. Ya, so itu yang berlalu. So ada kesatuan. Di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 14 ayat 12 hingga 13 PM ataupun Indonesia. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. All the saints greet you. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. All the Trinity is here in verse 13. Semua ketiga-tiga yang esa, Tritunggal ada di sini. Dan tentang Roh Kudus yang mengatakan di sini, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Persekutuan Roh Kudus itu adalah the fellowship of the Spirit. Be with you all. Fellowship of the Spirit. Saudara, tidak ada fellowship, tidak ada persekutuan, tidak ada kesatuan ataupun unity tanpa Roh Kudus. Lagi di sini di sana saya telah datang juga kepada banyak mesyuarat
yang mereka mengatakan kita mau bersyarat dengan gereja, pemimpin-pemimpin, pastor-pastor untuk membincang bagaimana kita boleh bersatu sebagai gereja. Doesn't work. I'm not saying it's wrong to pray for unity. Tidak salah. Kita boleh berdoa. Tetapi I would like to follow the original that is never out of date, the word of God. Tak payah berdoa. Tak payah berdoa. Dipenuh oleh Roh Kudus. Diiring oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan membawa kita kepada persekutuan roh. The fellowship of the Spirit. Perkataan fellowship di sini di dalam bahasa Yunani adalah bukan koinonia, pandai. Macam mana spellingnya, bacaannya? Koinonia, koinonia. Berarti koinonia ini untuk bahasa yang senang. Nanti kamu boleh koinonia lah beli ya. Tapi koinonia di sini bahasa Yunani adalah kita oleh Roh Kudus bersambung bersama seterusnya. Seperti Siamese twins. Siamese twin dalam bahasa apa nih? Kembar siam. Kembar siam. Dua baby itu, dua tubuh itu berkembang, bersambung. Nah, tidak boleh dipotong, pisah ataupun dibedah. Kenapa? Karena dua-dua mereka itu kongsi satu saluran darah bersama. They share the same bloodstream. Bila kamu pecah untuk bagi dua-duanya boleh mati ataupun seorang dari mereka mati. Itu Siamese twin. Itu koinonia. Itu fellowship. Itu persekutuan. Itu kesatuan. Dan kita ada. Saya heran, saya kagum kadang-kadang. Saya bertemu di sana sini ya, bertemu dalam meeting kah, dalam kebaktian kah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum pernah bertemu. Kami ngomong-ngomong, kami bercakap seolah-olah kami sudah bertemu lama, sudah kawan lama kan? Tetapi baru bertemu. Begitu mesra. Ada sambungan. Saya tahu Roh Kudus. So untuk menyelesaikan masalah pepecahan gereja, penuh oleh Roh Kudus. Itu sebab bila seorang itu mengatakan ya tidak mau datang ke gereja ini lagi, tidak mau datang ke gereja itu lagi, pindah gereja ini, pindah kepada gereja itu, lompat dari satu gereja kepada satu gereja. Kalau Tuhan suruh kamu ikut Tuhan, saya sering kali menasihat orang, kamu tanya Yesus, kamu tanya Roh Kudus, He is alive. Tidak pernah salah. So, hanya Roh Kudus boleh mendatangkan unity, kesatuan antara satu gereja, antara gereja itu. Denominasi apapun. Oke, saya membaca daripada Efesus pasal 4 ayat 3 dan 13 tulisan. Efesus pasal 4 ayat 3. Oke, berbunyi sedemikian. Dan berusahalah, make every effort. Berusahalah memelihara kesatuan roh. Apa? Kesatuan roh. The unity of the Spirit in the bond of peace. Kesatuan roh. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Siapa yang mengikat kita untuk mengadakan kesatuan roh. Kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Damai sejahtera. Kenapa damai sejahtera mengikat kamu dan saya satu dengan yang lain? Di dalam gereja Tuhan tahu kita akan gaduh kan? Kita akan tidak setuju dengan satu sama lain. Tetapi kita ada pengampunan dosa, pendamaian kan? Nah ini yang maksudnya ikatan damai. Yang mengikat kita supaya kita ada kesatuan Roh Kudus. Dalam persekutuan roh, in the fellowship of the Spirit.
Itu sebab kalau ada yang gaduh, betulkan keadaan kamu. Ingat, kita dipanggil untuk berdamai. Dan itu adalah tali yang mengikat kamu dan saya. Supaya kita terus ada the fellowship of the Spirit. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu tidak mustahil ya. So, oke, kita melihat kepada ayat 13 lagi ya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Sampai kita semua ini gereja. Banyak gereja di bumi ini, gereja tempatannya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Yes. So till we all come to the unity of faith. Saudara, nomor satu, Roh Kudus memberi kita kesatuan roh, kesatuan roh ya, dalam ayat 3 tadi. Baru dia datang nomor 2 ini, kita boleh mengadakan kesatuan iman. One faith. Mustahilnya kalau tidak dengan pertolongan oleh Roh Kudus. Mustahilnya kalau kita tidak melakukan kesatuan roh. If we don't come into the fellowship of the Spirit, it is impossible to be in unity in the faith. Karena banyak gereja, banyak didominasi, mempunyai pelbagai doktrin, betul? Ada yang, oke, kita di sini, kalau kita membaptisa orang, kita selam terus ya. Tetapi ada juga denominasi lain yang main pecik, tidak main selam. Ada kita di sini, kita hanya membaptisa orang yang telah bertobat dan percaya pada Yesus. Baptisa dalam air. Tetapi ada di denominasi lain, gereja-gereja lain, mereka membaptis karena kecil, baik. So, ini tidak ada kesatuan iman. Tidak ada. Tidak ada kesatuan kepercayaan. Kepercayaan masing-masing beda ya. But, berita baiknya, kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, yang nomor satu yang Roh Kudus lakukan dalam hidup semua gereja yang beda-beda doktrinnya ini adalah kesatuan roh. Hanya roh boleh melakukan. Berartinya, bila kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja itu dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja ini dipenuhi oleh Roh Kudus, kita ada kesatuan roh, kita akan bersama, tidak kira doktrin sama, tidak kira. Kita tidak melihat doktrin itu lagi. Karena itu boleh diatur dalam peringkat yang kedua, kesatuan iman, kepercayaan. So, saya bertemu banyak dengan pemimpin-pemimpin juga di dalam RC, di dalam Anglican, di dalam gereja ini, gereja itu beda. Kepercayaan mereka beda. Banyak yang saya tidak terima, tetapi mereka ini yang dipenuhi oleh Roh Kudus, wah, kami ada kesatuan. Kami mesra. Kami boleh berdoa bersama. Siapa yang melakukan itu? Kalau tidak Roh Kudus. So, kalau gereja mau ada kesatuan, unity, you must have the Holy Spirit. Be filled the Holy Spirit. And must have the fellowship of the Holy Spirit. Persekutuan roh. Pergaulan dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus di dalam kamu dan Roh Kudus di dalam saya. Roh Kudus yang lain gak beda kan? Sama kan? Dia menyambung kita. So ini adalah sungguh-sungguh penting. Ya. So itu tadi ya 4 perkara sudah mukjizat yang berlaku pada kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Nomor 1 tadi apa? Kita ada confidence ya, kita ada keyakinan. Dan nomor 2 kita ada bimbingan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Nomor 3 kita ada kuasa yang diberi oleh Roh Kudus. Nomor 4 kita ada kesatuan, that's unity. Amen. So senang saja kalau orang mengatakan dia Kristen, lihat hidup dia, buah dia. Is there unity? Kalau tidak, mungkin dia belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kasihinya lah. Galakkan dia untuk menerima Roh Kudus. Ya. Oke. Mukjizat yang kelima yang berlaku pada kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, gereja yang telah menerima nafas Allah adalah nomor 5 apa? Kesucian.
kados, kudus. Sebelum ini murid-murid Yesus di Yerusalem, mereka coba menjadi kudus, tidak dapat. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, wah, mereka dapat menjadi kudus. Kita tidak dapat menjadi kudus dengan kekuatan kita sendiri. Kita berpuasa, kita melakukan ibadah ini, kita memberi charity kepada orang, kita macam-macam kita buat, kekuatan sendiri tidak dapat menguduskan kamu dan saya. Siapa yang mengutus? Roh Kudus. So kalau orang tidak ada Roh Kudus, bagaimana dia boleh menjadi kudus? Mulut dia boleh mengatakan, tapi hidupnya, hati Tuhan tahu. Perbuatan di belakang Tuhan tahu. Yes. So purity, yaitu kesucian, yaitu kekudusan. Mereka sekarang, kamu sekarang boleh hidup kudus dengan pertolongan siapa? Roh Kudus. Oke. Roma pasal 15 ayat 16 . Saya mau habis di sini ya. Sebentar ya. Roma 15 ayat 16. Saya baca. Yaitu bahwa aku, kata Rasul Paulus, boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, yaitu bangsa lain, bangsa kamu dan saya di sini ya. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan, yang menyenangkan hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Siapa disucikan oleh Roh Kudus ini? Semua yang percaya Yesus yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Hanya itu orang Roh Kudus boleh menguduskan. So, don't try to be holy. Jangan coba menjadi kudus. Berjalan saja dalam Roh. Ikut pimpinan Roh Kudus. Ya. Dan kamu akan menghasilkan buah apa? Buah apa itu? Buah roh. Tuh. Buah roh itu satu saja. The fruit of the Spirit is satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 perisanya. Di dalam satu buah kan. Sebenarnya di dalam Alkitab kamu boleh mengatakan satu daripada gelarannya yang dipanggil Alkitab Kudus itu adalah buah roh. The fruit of the Spirit. Galatia pasal 5 ayat 22. Apa buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Holy Spirit, my best friend. Ada buah roh tadi? Tetapi saya hitung, mungkin saya silap. Saya hitung hanya 8 di sana lirik itu. Ada yang hitung tadi? Saya hitung. Mungkin saya silap. Buah roh 9 perisan. Oke. Yang tiga yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, itu adalah kehidupanmu. Ya, kehidupan kamu dan saya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan kamu dan saya yang betul, yang benar di hadapan Allah. It's your life that is right before God. The first 3. Apa itu? Kasih. Kamu ada kasih Allah, kamu mengasihi Allah. Sukacita, ada sukacita di dalam Allah. Apa itu? Damai sejahtera. Kita sudah berdamai dengan Allah. Itu kehidupan kita dengan Allah. Dan ketiga yang seterusnya apa? Ketiga yang seterusnya adalah tentang pergaulan kamu dan saya dengan semua orang yang lain. Tentang pergaulan hidup kamu dan saya dengan orang lain. Apa itu? Kesabaran.
Kamu perlu sabar dengan orang kan? Kadang-kadang saya pun hilang sabar. Tetapi tidak selalu. Makin hilang sabar, makin kurang sabar. Makin banyak sabar. Ya. Kalau hilang sabar, tetapi makin bertambah sabar. Roh Kudus memberi. Oke, apalagi? Kemurahan. Kindness, you are so kind. Wah, so kind you. Kemurahan, tidak loke ya. Murah dengan kekuatanmu, murah dengan pengetahuanmu, ilmu, murah dengan uangmu, murah dengan ini itu banyak. Kindness dan kebaikan. Kamu baik dengan orang lain, bukan jahat. Ini adalah hubungan kamu dengan manusia. Oke, yang tiga yang akhir apa? Kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa diri. Ini adalah buah roh, yaitu kehidupan pribadi kamu sendiri, kehidupan pribadi saya, ya, untuk saya, dengan diri saya. Apa itu? Kesetiaan. Adakah kamu setia dengan Tuhan? Adakah kamu setia dengan apa yang kamu janji? Bolehkah kamu dipercayai? Ya, itu kamu sendiri lah pribadi. Ya, apalagi kelemah lembutan, gentleness. Kalau kita garang. Bukan begitulah, bukan tidak itu. Kalau perempuan boleh macam itu, laki jangan. Laki, tidak ada begitu sangat. Ada lagi penguasa diri, self control. Orang marah orang jangan. Self control. Apalagi self control. Wah, makan banyak setiap hari lapar. Self control, penguasa diri. Sedikit. Tapi kalau saya makan sedikit. Tengok badan saya. Exercise jasmani adalah baik, tetapi yang terbaik sekali adalah exercise rohani kan. Saya exercise, saya makan sedikit. Ada kala dalam 1 minggu itu 1-2 kali saya banyak, kemudian tidak lagi. Saya exercise. Oke, so 5 ini. Nomor 1, mukjizat yang nomor 1 yang gereja dan kita yang telah dipenuhi oleh Roh Allah, Roh Kudus ini, nafas Allah ini, yaitu kita ada keyakinan dari Roh Kudus, kita ada panduan bimbingan dari Roh Kudus, guardians, ya, kita ada kuasa power dari Roh Kudus, kita ada kesatuan dari Roh Kudus. Yang terakhir ini kelima, kita ada apa tadi? Kekudusan, kesucian, banyak lagi, tetapi ini saya lihat, ini yang menyentuh hati saya. Ini adalah 5 perkara keperluan yang masih banyak kurang di banyak gereja. Tidak sedikit gereja. Betapa gereja perlu terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Shalom. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Kita bertemu lagi ya. Please off the live. Thank you. Yes. Tuhan memberkati. Yes. Kita penuh sukacita.